Lu jangan lari, lu jangan tiba-tiba jadi Yudaisme. Kalau lo jadi Yudaisme, berarti lo nggak masuk konteks gue berdebat Trinitas ya, Trinitarian ya. Nah, terus di sini di 4 ini Damin menolak, seolah-olah menolak, dia tiba-tiba berubah menjadi seorang Yudaisme, menolak Tuhan nggak punya pribadi. Lah padahal dia Trinitas. Aturannya dia bernarasi, menurut orang Yahudi, Hashem tidak punya pribadi, tetapi saya sebagai Trinitas, saya percaya Hashem punya 3 pribadi. Atau hakikat dari Allah daripada konteks ya. Nah, di sini kenapa saya bilang dia keluar dari konteks, dia tiba-tiba berubah menjadi Yudaisme yang mengatakan bahwa Allah tidak punya bahkan 1 pribadi pun, padahal dia penganut 3 pribadi. Nah, ini namanya bunglon nih. Nah, inilah kebiasaan orang-orang Trinitas ketika diajak berdebat, ya lari ke sana sini. Makanya saya undang teman-teman Muslim sebagai orang yang netral, ya. Saya undang teman-teman Muslim. Sebenarnya ada cara lain dari saya, yaitu mengundang teman-teman Saksi Yehova dan Triteos. Battle 1. Iya, kita pakai timer biasa aja, nggak usah. Nanti kalau udah habis waktu, saya sebutkan habis waktu. Kayak kemarin, Demian ya. Udah bisa dimulai, waktunya belum ya? Sebentar dulu, Bang Juma belum live YouTube ya, Bang Juma? Oke, lanjut. Di live kan, semuanya kalian live kan? Lah, lawannya cuma Demian loh. Nggak apa-apa, ini kan saya sudah berbaik hati, nanti disangkain Damian, gue cemen lagi, kan gitu. Oke. Orang Yahudi Kabala di Maroko gue skakmatin semua, apalagi si Damin. Mau 10 menit Damin gue skakmat. Nggak usah terguncang dulu, nggak usah terguncang. Enggak, tenang aja, nanti kalau lihat aja. Menit? Oke, silakan 2 menit untuk Samuel. Waktu dan 3 menit. Oh, dinaikkan 3. Oke, siap. Oke. Ya, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, prolognya begini ya teman-teman. Hukum yang terutama yaitu Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, prolog utama itu adalah hukum yang terutama dan pertama, yaitu Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nah, Echad di sini artinya dalam konteks Echad di sini memakai definisi satu-satunya. Teman-teman bisa lihat, bisa ketik di Perjanjian Lama satu-satunya itu banyak sekali dipakai dari kata Echad. Nah, di dalam Markus 12 ayat 32, teman-teman Muslim catat ya, biar pinter. Markus 12 ayat 32, di situ dijelaskan. Ya, benar guru katamu, ya, tepat sekali, bukan salah, tepat guru, benar katamu, dia itu Esa. Lalu didefinisikan sama orang Yahudi sendiri. Yaitu, atau, dan, tidak ada yang lain selain dia. Itu Esa. Tetapi teman-teman Trinitas, demi membenarkan 3 Allahnya itu, ya, 3 hipostasis Allah itu, 3 pribadi itu, maka Esa di sini dia rubah jadi kesatuan. Gitu. Padahal orang Yahudinya aja udah bilang Esa itu tidak ada yang lain selain dia. Jadi kalau teman-teman Trinitas mau membantah, kasih ayat orang Yahudi yang ngomong, jangan kalian yang ngomong. Pagan Yunani. Oke. Sekarang saya tadi debat dengan, jadi itu pertanyaan saya pertama ya. Kalau tidak langsung dijawab dengan ayat, skakmat langsung teman-teman Muslim. Jelas ya? Ini di live kan. Terus tadi saya berdebat dengan Damin, dia pakai Esa itu adalah kesatuan dari Kejadian 2 ayat 24. Saya bacakan ayatnya. Teman-teman catat. Teman-teman Muslim. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Diperbesar kata di situ teman-teman Muslim. Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dia bilang kata unity atau kesatuan di sini terdapat pada kata satu daging atau basar echad. Ya. Tetapi di kata bersatu di sini tidak pakai kata echad, tetapi pakai kata bitbat. Atau mungkin saya salah sebut teman-teman, atau Usugi silakan cek, Zuma silakan cek di biblos.com atau Bible Interlinear Hebrew Greek ya, dicek di situ ya. Nah, itu saja dari saya. Nah, jadi di situ ada kata bersatu. Kalau kalian katakan Esa itu kesatuan, seharusnya yang itu yang bersatu itu kalian sebutkan kesatuan, dan di situ bukan echad tetapi bitbat. Ya, kata satu di situ satu daging, tetap satu daging, bentuknya singular. Itu saja dari saya. Jadi langsung dijawab dengan data asli, teks asli. Ya, jangan kalian bersilat lidah di sini kalau udah main teks asli sama saya.
Lalu yang tadi yang kasus pertama teman-teman muslim ingat ya, kasus pertama tadi tentang konteks Shema Israel. Tetapi memang kata echad itu memiliki banyak definisi. Waktu habis 3 menit. Habis. Nggak usah korupsi. Dilanjutin atau gimana nih? Silakan Demian. Saya 3 menit. Saya sebelum tanggapi saya luruskan dulu ya. Kau bisa buka tafsiran Ibnu Isra atau Razi. Kau kan bawa Yahudi kan? Nih saya ajarkan kamu tentang keyahudian. Kamu buka Sefaria, Ulangan 6 ayat 4, tafsiran Ibnu Isra. Dia katakan apa? The name of God repeated in order to state that His name one. Jadi yang Esa di situ adalah nama, bukan pribadi. Kamu belajar keyahudian, Tuhan itu nggak berpribadi. Tuhan itu omnipresent. Itu harus kamu garis bawahi. Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yang Echad di situ bukan Eloheinu, bukan Tuhan kita, tapi Yahweh. Kamu garis bawahi. Elohim itu jamak, itu plural, bukan singular. Sakaria 14 ayat 9, maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan Yahweh adalah satu-satunya dan namanya kalau di dalam Elaid ditulis satu-satunya, tapi sebenarnya paling bagusnya satu. Usmo Echad, dan namanya satu. Jadi yang satu di dalam yang satu itu adalah namanya, bukan pribadinya. Kamu cari sampai mampus pun dalam literasi Yahudi nggak ada satupun rabi Yahudi mengatakan pribadinya satu. Karena Tuhan itu nggak berpribadi. Kamu bisa tanya sama Billy Yahudi itu Billy. Apakah Hashem berpribadi? Enggak. Jadi Tuhan itu nggak bisa dibilang satu pribadi, 2 pribadi, 3 pribadi, enggak. Makanya dalam Trinitas pribadi yang dimaksud adalah suatu pihak dalam suatu perkara. Tres personae, substansia atau substansia yang dimaksud bukan bahan tetapi hak milik. Nah, kamu harus tahu itu. Nah, yang tadi kita bahas Kejadian 2 ayat berapa tadi itu? Mengenai satu, di situ yang dimaksud satu apa? Satu daging. Di mana 2 orang laki-laki dan perempuan, daging mereka itu udah nggak dibilang 2 lagi, tapi satu. Makanya di situ gunakan apa? Basar echad, satu daging. Karena mereka sudah menikah, mereka sudah ibaratnya yang satu tidak berkuasa atas dirinya sendiri ataupun sedemikian. Jadi mereka itu nggak bisa berkuasa atas dirinya sendiri, melainkan saling melengkapi. Makanya di situ dibilang apa? Satu daging. Itu bukan poin kita mengenai Tuhan. Nah, dalam pemahaman Wanes, mereka menganggap bahwa Bapa yang datang ke dunia kemudian mati, dibunuh, kemudian naik lagi ke sorga. Secara nubuatan di perjanjian lama, tidak ada satupun ayat bahwa Bapa turun menjadi manusia. Yang ada adalah Yesaya 42 ayat 1 bahwa Mesias sang hambanya. Mazmur 2 ayat 7 dikatakan apa? Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Bahwa sejak perjanjian lama, Mesias telah dinubuatkan sebagai anak, sebagai hamba yang diurapi, yang akan datang untuk menebus manusia dari dosa. Yesaya 53. Oke, waktu habis Demian. Jadi kita kasih kembali kepada Bang Samuel. Oke, sebentar jangan Waktunya dihitung kurang dulu. nih, waktunya. Apa Demian? Udah pas waktunya. Itulah kau buka juga. Enggak lah, jangan beralasan. Jangan kau beralasan waktu kurang. Iya. Nanti dibilang Allah satu oknum kurang lagi jadi 3. Iya, Oke, kamu disuruh teman-teman sebelum open jangan nggak dihitung mau. dulu. Teman-teman jangan dihitung dulu sebentar. Saya mau tanya sama teman-teman Muslim, Damin ini Kristen apa Yudaisme? Kristen. Yang bawa Yudaism kan kamu ngawur nih orang. Sebentar. Dia sendiri loh yang bawa Enggak, Damin Yudaism. nggak boleh ngomong dulu. Sebentar. Teman-teman tolong diulangi teman-teman Muslim, si Damin ini Yudaisme apa Kristen? Kamu Oke, kita coba tanya pendapat dari Bang Zuma lah yang udah kenal lama sama Demian. Menurut Bang Zuma, Demian ini Yudaisme atau Nggak, itu? jangan lari. Silakan kasih dia 3 menit, dia sampaikan poinnya. Enggak, nanti dulu. Nggak usah Nanti gitu. saya akan lanjutkan. Karena kan saya tadi menantang Trinitas, bukan menantang Yudaisme. Coba Loh, kalau kamu teman-teman kan yang tadi bawa jangan narasi kepanasan, Yudaism Damin. awalnya Kamu jangan siapa? kepanasan. Kamu yang Enggak, duluan jangan kepanasan, bawa jangan narasi kepanasan. Yudaism. Tolong di-mute dulu si Damin. Kacau. Tolong di-mute dulu. Saya mau tanya sama para saksi di sini teman-teman saya Muslim. Damin ini selama kalian kenal, Damin ini Trinitas kah, Yudaisme kah? Ini keluar dari pembahasan, Trinitas. Demian manusia Orang- gergap.
sekarang saya mau Demian jelasin itu- ya. Yang saya tantang Demian di sini itu Kristen. Demian itu Trinitas. Kristen. Trinitas atau Samuel. iya. Demian itu Demian Apa itu hubungannya Kristen, dengan tapi yang kalau kita dia bahas sebentar. yang awal Islam, yang awal dia jadi Yahudi. membahas masalah Yudaism kan kamu. Oke, Yang si Damin duluan ini yang Kristennya bilang Trinitas bahwa apa, Pak? Yudaism kan Trinitas dia. dia. Sebentar, Siapa sebentar. yang Tolong pertama? Kita tolong kita diturunin saja dulu lah. si Damin ini Demian, nanti kamu tahu naikin nggak lagi. Trinitas itu apa? Takutnya Trinitas itu Kalau apa tahu- pun dia nggak tahu. Loh, Sebentar, jangan turunin narik dulu si Damin kemana-mana. berisik. Ini 3 menit untuk dia kan tadi dibilang. Sebentar, sebelum saya mulai saya harus tahu dulu lawan saya ini Trinitas apa Trinitas jadi-jadian gitu loh. Loh, apa hubungannya dengan topik pembahasan kita? Saya tidak Nanti saya kasih Yahudi. tahu. Karena begini, Kamu ngawur. kamu kan membawa narasi Yudaisme, kamu kan membawa narasi Yahudi. Tetapi kan keimananmu bukan keimanan Yahudi. Jadi seolah-olah ketika kamu berhadapan sekarang sama saya, kamu menolak bahwa Elohim menjadi manusia yang satu pribadi. Nah, kamu di sini menjadi Yudaisme. Saya nggak mau ketemu sama musuh yang tiba-tiba menjadi belut. Bukan. Ya. Kamu kan membawa narasi ikhad dalam pandangan Yudaism. Nah, saya bantah. Ya, Apa tapi yang kan kamu kamu- katakan tidak sesuai Iya, dengan yang diimani oleh Tetapi kan Yudaism. kamu Oke, sekarang saya tanya dulu sama kamu. Allah. Saya bantah argumen kamu. Pakai narasi Oke, Yudaism. berarti saya tambah skakmatnya 4. Sebentar, nanti akan saya skakmat. Oke, sekarang ditutup 3 menit buat saya. Silakan. Udah 3 dimulai menit. belum? Teman-teman kasih tahu kalau udah dimulai ya. Iya, silakan 3 menit. Sudah dimulai belum teman? Kasih tahu saya, karena saya nggak bisa lihat. 1, 2, 3, mulai. Oke, pertama, dari 2 pertanyaan saya, tidak ada yang dia jawab. Teman-teman muslim jadi saksi. Sebenarnya itu sudah, tadi waktu dia 3 menit, ya, jadi sebenarnya si Damin belum 10 menit, baru 3 menit udah kena skakmat. Kamu tidak menjawab, kamu meminta menjelaskan. Kamu memberi penjelasan yang tidak saya minta. Ya, jadi kamu jawab dulu, dalam etika berdiskusi, ketika saya bertanya, kamu jawab. Kalau saya minta penjelasan, baru kamu jelasin. Nah, terus, saya tuh nggak pernah bilang satu pribadi. Saya tadi menyinggung, ini teman-teman muslim jadi saksi ya. Saya bilang, kalau orang Trinitas, karena saya mau mendebat Trinitas, ya, bukan mau mendebat Yudaisme. Ya, Trinitas itu 3 pribadi. Nah, 3 pribadi ini dibilang Allah yang Esa. Nah, tadi saya sudah kurung di konteks Shema Israel. Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel. Ya, Shema Israel di situ sudah dijawab dengan kitab, bukan pandangan rabbinik ya. Itu sudah kitab yang tertulis. Orang Yahudi pada zaman Yesus itu berkata, benar guru katamu, dia itu Esa, yaitu apa tadi? Tidak ada yang lain selain dia. Betul ya? Nah, sekarang tadi teman-teman muslim sudah menjawab kalau Damin itu Kristen dan Trinitas. Setahu saya begitu ya, teman-teman muslim menjadi saksi ya. Benar nggak saya ini? Nah, Damin itu Trinitas. Kalau dia Trinitas, maka harusnya dia berdiskusi tidak di luar konteks. Dia harus jelasin tuh 3 pribadi untuk menjelaskan kata echad tadi satu-satunya atau tidak ada yang lain selain dia. Dan dia tadi sudah mengakui memang ada satu-satunya, oke? Nah, jadi lo jangan lari, lo jangan tiba-tiba jadi Yudaisme. Kalau lo jadi Yudaisme, berarti lo nggak masuk konteks gue berdebat Trinitas ya, Trinitarian ya. Nah, terus di sini di 4 ini Damin menolak, seolah-olah menolak, dia tiba-tiba berubah menjadi seorang Yudaisme, menolak Tuhan nggak punya pribadi. Lah padahal dia Trinitas. Aturannya dia bernarasi, menurut orang Yahudi, Hashem tidak punya pribadi, tetapi saya sebagai Trinitas, saya percaya Hashem punya 3 pribadi. Atau hakikat dari Allah daripada konteks ya. Nah, di sini kenapa saya bilang dia keluar dari konteks? Dia tiba-tiba berubah menjadi Yudaisme yang mengatakan bahwa Allah tidak punya bahkan satu pribadi pun, padahal dia penganut 3 pribadi. Nah, ini namanya bunglon nih. Nah, inilah kebiasaan orang-orang Trinitas ketika diajak berdebat, ya lari ke sana sini. Makanya saya undang teman-teman muslim sebagai orang yang netral, ya. Saya undang teman-teman muslim. Sebenarnya ada cara lain dari saya, yaitu mengundang teman-teman saksi Yehova dan Triteos untuk mengurung mereka. Tapi itu nanti akan saya lakukan. Untuk sementara saya ingin melakukannya di depan teman-teman muslim, supaya teman-teman muslim bisa belajar langsung mengenal bagaimana karakter orang-orang Trinitas dan karakter orang-orang Jesus Only atau Oneness Pentakostal. Kita bisa melihat nanti teman-teman muslim bisa melihat bagaimana dia memperkosa ayat Alkitab. Nah, kalian bisa lihat, bisa menentukan Trinitaskah atau Oneness-kah yang memperkosa ayat Alkitab? Siapakah yang mengikuti tradisi atau yang dilakukan oleh para rasul dari yang tertulis, ya, bukan dari yang lisan, yang tertulis, yang official ya.
yang tertulis yang bisa dibaca rame-rame sebagai saksi. Siapakah yang mengikuti kegiatan para rasul atau tradisi para rasul yang tertulis? Oneness kah atau Trinitas kah? Ya, begitu juga dengan semua perintah-perintah Yesus. Siapakah yang mengikuti itu? Trinitas kah atau Oneness kah? Itu saja dari saya. Jadi tolong untuk selanjutnya nih, menit ketiga selanjutnya, Damin menjawab. Kalau mau keluar dari tuduhan saya bahwa Anda telah kena skakmat, kamu harus jawab tadi di situ. Dan saya minta kamu ketika saya bernarasi, kamu catetin poin-poin saya. Karena di sini saya catat. Ya? Sudah 3 Atau menit kedua berlalu, kali skakmat. Ya, lanjut. Udah cukup saya. Oke, silakan Demian untuk menjawab sekaligus ya, bertanya kembali. 3 menit dimanfaatkan dengan maksimal. Iya, gini. Jadi perlu teman-teman ketahui. Tadi saya menanggapi poin yang tadi dia sampaikan mengenai ulangan 6 ayat 4. Dan masalah kejadian pasal 2 tadi sudah saya jelaskan bahwa Esa di situ artinya satu daging. Itu nggak perlu saya jawab, emang secara letterlek dikatakan seperti itu. Saya nggak menambah-nambahi, saya nggak mengurang-ngurangi. Saya hanya membaca. Gimana pula saya harus menjawab? Ini kan nggak nyambung. Saya menanggapi argumen kamu bilang saya gunakan pemahaman Yudaism. Nggak usah pakai pemahaman Yudaism. Sakaria 14 ayat 9 yang dikatakan Esa di situ adalah nama. Makanya Shema Israel itu menekankan pada nama. Yesaya 42 ayat 8, Ani Yahweh Husemi, aku Yahweh itulah namaku. Jadi kalau kamu baca tanah, keseluruhan tanah, kalau ada Yahweh itu nama, proper name. Keluaran 3 ayat 15, itulah namaku haulam untuk selama-lamanya. Jadi kalau Yahweh itu merujuk kepada nama, bukan pribadi, jangan ngawur. Kamu harus bedakan, Trinitas itu nggak membahas masalah nama, itu nggak nyambung. Shema Israel itu membahas masalah nama, bukan masalah pribadi. Trinitas yang dibedakan itu kebagaimanaannya, bahwa Allah di dalam dirinya ada firman dan roh. Itu berbicara masalah kebagaimanaannya, bukan berbicara masalah nama. Poin kamu ketika menyangkutkan masalah echad dengan masalah pribadi Trinitas itu nggak nyambung. Trinitas membahas masalah pribadi, sedangkan Shema Israel membahas masalah nama. Kan nggak nyambung, kawan. Nah, sekarang kita buktikan siapakah yang memperkosa Alkitab. Yohanes 5 ayat 37, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Tapi kata Yohanes, Yesus itu adalah Bapa. Artinya Bapa mengutus Bapa. Artinya mereka ini mempunyai 2 Bapa. Bapa yang mengutus dan Bapa yang diutus. Kemudian kalau kita tanya sama orang-orang Yohanes ini, Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Bagi mereka, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Sedangkan Alkitab mengatakan Yesus berdoa kepada Bapa. Kemudian kalau kita tanya lagi, Yesus menyerahkan diri kepada siapa? Dijawab, Yesus menyerahkan diri ke dirinya sendiri. Sedangkan Yesus berkata, ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di perjanjian baru, Yesus banyak sekali gunakan kata Bapakku, Bapakku, Bapakku. Ketika kami mengatakan Yesus punya Bapa, mereka mengatakan kami tidak gunakan, kami menyembah 3 Tuhan, 4 Tuhan dan sebagainya. Sedangkan mereka yang justru tidak gunakan Alkitab. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan Bapa menjadi manusia. Yang ada adalah firman menjadi manusia. Tidak ada satu ayat Alkitab dikatakan Bapa mengutus Bapa. Artinya Yohanes ini mereka menambah-nambahi dan waktu habis, Demian. Iya. Gini, saya bantu timer. Nanti kalau bunyi ini itu waktu habis gitu aja ya. Nah, tapi saya siap nggak Bang Ali, penting. makasih. Ya, waktu habis. Silakan. Selanjutnya Bang Samuel Iya, menanggapi. silakan Bang Samuel. Sebentar, jangan dihitung dulu, sebentar. Saya mau Ya. cari ayat dulu, sebentar. Ya. Sebentar ya. Soalnya ini nggak boleh open cam sih. Ya, jadi ada beberapa tuduhan bahwa orang Yohanes lah yang memperkosa Alkitab ya. Jadi Yesus Boleh bahasa itu harus diperkaos itu. Oh, diperkaus, sorry. Oke. Untuk pakai Bang Andi punya ini. Bang Andi kena sasaran. Oke, bisa saya mulai? Silakan. Kamu, Damin, penjelasan kamu lari kemana-mana. Bahas firman menjadi manusia lah, segala macam lah. Di sini kamu sudah kena skakmat. Kenapa? Ya, saya bacakan. Tadi sebelum saya masuk komal ini, saya ada berdebat dengan Damien.
Dia membawa Kejadian 2 ayat 24. Mereka sendiri yang bawa, mereka sendiri yang nyungsep, teman-teman. Ya, saya jelaskan ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Kalau mau kesatuan tuh di sini, bersatu dari kata bitbat dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ehad, basar ehad. Nah, kamu tidak mengklarifikasi ini, kata bersatu ini. Seharusnya kamu mengambil ya kalimat-kalimat lain di dalam terjemahan LAI yang menerjemahkan kata ehad menjadi kesatuan atau bersatu. Sesimpel itu. Baru kamu lepas dari skakmat saya. Ya, sesimpel itu. Nggak usah kemana-mana bahas firman menjadi daging. Kita nggak bahas topik itu ya. Terus, jadi itu sebenarnya udah kena skakmat ya. Tinggal teman-teman muslim menilai. Satu daging adalah kesatuan. Ya, jelas ya tadi penjelasan saya ya. Jadi kalau kamu mau mengklaim ehad itu kesatuan, cari terjemahan LAI lainnya yang menerjemahkan itu kesatuan atau bersatu. Oke. Terus saya nggak bahas nama Yahweh, bro. Saya bahas Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Ehad di situ adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain selain dia. Bisa dicek sama teman-teman muslim. Ketik aja satu-satunya, Pak Sugi, di dalam perjanjian lama. Nanti kesemua di situ adalah Ehad. Nah, lalu di dalam Markus 12 ayat 32, orang Yahudi sudah menjawab. Ini saya udah ulangin ketiga kali nih. Orang Yahudi sudah menjawab. Esa itu tidak ada yang lain selain dia. Bukan kesatuan. Nggak nyambung. Nah, jadi Damin ini tidak membantah ulangan 6 ayat 4 kalau Esa di situ adalah kesatuan. Ya. Kesatuan. Tapi satu di situ yang sudah dijelaskan oleh orang Ibrani di Markus 12 ayat 32 adalah tidak ada yang lain selain dia. Ya. Jadi itu saja dari saya. Saya nggak perlu ngomong panjang-panjang jelasin kemana-mana. Trinitas begini. Saya belum nyampe ke sana. Nanti akan ada sesi debat khusus biar teman-teman muslim ini terbuka apa itu Trinitas. Saya akan khusus bahas Trinitas. Dari Tertullianus, dari bahasa Latinnya dan semuanya. Itu akan saya bahas. Jadi sekarang kamu sebenarnya perdebatan ini tidak ada gunanya, sudah tidak selesai karena dia tidak menjelaskan. Dia menjelaskan lari daripada konteks itu. Ya, lari daripada konteks-konteks yang sudah saya kurung di sini. Ya, Ulangan 6 ayat 4 dan Kejadian 2 ayat 24. Tentang kata bersatu di situ. Nah, tapi saya masih kasih kamu kesempatan ya, terakhir nih, kamu kasih ayatnya ya, kata ehad yang diterjemahkan LAI kesatuan atau bersatu. Karena di Kejadian 2 ayat 24 kata bersatu di sini ada, tapi bukan ehad, bitbat. Yang ehad itu satu daging. Nah, begitu juga dengan kata Ulangan 6 ayat 4. Jadi PR-mu banyak nih. Ulangan 6 ayat 4, Yahweh Eloheinu Ehad, di situ di mana terjemahkan ehad itu kesatuan. Yang ada satu di situ. Itu aja dari saya. Iya. Waktunya kawan. Waktu pun memang habis. Ya, silakan Demian. Iya, oke. Gini loh. Jadi coba kita bacakan ya kejadian 2 ini ya. Itu ada 2 daging. Ingat ya, ada Adam dan Hawa. Harus dipahami teman-teman, Kejadian pasal 2, Kejadian 2 ayat 24. Itu ada 2 daging. Tapi tadi dia bilang satu daging itu kan bertentangan, artinya satu di situ kesatuan gimana sih? Ibaratnya gini, saya dan istri saya ada berapa daging itu? Ada 2 daging, dagingnya istri saya, dagingnya saya. Tapi apa kata kitab suci? Kejadian 2 ayat 24, satu daging dihitung satu, 2 orang 2 daging dihitung satu. Makanya nih saya bacakan definisi kata dari ehad nih. Origin, numeral from ehad, properly, unity. Kesatuan. Ini originnya, aslinya dalam bahasa Ibrani itu ibaratnya 2 orang, laki-laki dan perempuan. Nah, bisa dikatakan satu daging, padahal itu daging. Itu penggunaan katanya. Dari definisi kata ehad itu kesatuan menurut definisi bahasanya. Harus diketahui. Misalkan air itu sesuatu yang nggak bisa dihitung, itu digunakan kata ehad. Kemudian apa, angin dan sebagainya. Nah, harus diketahui definisi katanya. Jadi jangan bilang nggak terjawab, itu yang pertama. Kemudian, kamu tadi mengutip Ulangan 6 ayat 4. Nah, itu yang ku kejar. Kamu bilang satu, tapi kamu nggak bisa jelasin satu di situ apa. Nah, saya jelasin. Bahkan Yahudi sendiri mengatakan yang satu di situ adalah nama. Sesuai dengan Sakaria pasal 11, bahwa namanya itu satu. Yang dimaksud satu adalah namanya. YHWH adalah nama. Jangan kau rubah-rubah, di situ nggak membahas masalah pribadi. Kalau kau mau mengkritik ulangan Trinitas menggunakan Ulangan 6 ayat 4, maka kau pastikan dulu di situ membahas masalah pribadi atau masalah nama. Kalau kau mau meranjak ke Yahudi, orang Yahudi nggak pernah memahami, kamu bisa cari tafsiran dari siapapun.
mulai dari Rasi, Rambam, Ibnu Esra, Onkelo, siapapun rabinya, tidak ada satupun rabi yang menafsirkan itu berbicara tentang pribadi. Silakan kamu cek. Nah, poinnya adalah kita kan membahas masalah doktrin. Masalahnya kamu takut, kamu hanya mau bahas Kejadian 2 ayat 24. Kenapa? Karena kamu nggak bisa tunjukin bukti kebenaran doktrinmu. Di dalam Alkitab itu nggak pernah ada satu ayat Alkitab yang mendukung doktrin, makanya kamu takut membahas itu. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menubuatkan siapa Yesus. Bahwa bahkan sejak perjanjian lama, Yesus itu telah dinubuatkan sebagai anak tunggal Allah. Sang Mesias, Yesaya 42 ayat 1, dia dikatakan sebagai apa? Sebagai hamba. Dia di perjanjian baru dijelaskan, dia adalah firman yang keluar. Dia berdoa kepada Bapa. Dia menyerahkan nyawanya kepada Waktu Bapa. habis. Tapi kalian tidak menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk Demian, waktu habis, Demian. kalian. Itu masalah. Orang berapa tadi Pak pencari ilmu? 26. lepaskan aku katanya. Kelakuan. Emang acara adiknya adik itu jam berapa? Nanti dia pulang kerja. Oh. Ayo. Kamu mau makan mangga nggak? Kita potong merah-merah, Kak. Makan guys. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat Sangkatmu? Bentar ya. Makin lama nggak dipakai suaranya makin mendem bang. Oh alah. Dia emang terkadang dengan perumpamaan ini. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang bukan ayat ini, Bang. sesat. Ikan apa? Lah kamu pakai rasi dan segala macam, rasi goreng lah, rasi goreng kambing lah, ya. Sekarang di Alkitab sendiri sudah dikatakan, dan kamu Kristen, artinya kamu mengiyakan terjemahan perjanjian baru itu. Mau pakai bahasa Yunani koinenya pun diterjemahkan di situ, Markus 12 ayat 32 pun sama. Orang Yahudi sendiri udah bilang, ya, orang Yahudi itu sendiri udah bilang, dan di situ sudah pada zaman rabinik, sudah mulai 4 abad sebelum Yesus datang, sudah tidak ada lagi nabi diutus. Itu sudah zaman rabinik, dan situ rabinik ngapain kamu pakai rabinik yang lain? Yang memakai pandangan-pandangan gaya baru. Di situ konteks di situ pada abad pertama, Esa di situ tidak ada yang lain selain dia. Selesai perkara. Jadi kalau kamu mau membenarkan, jangan pakai pandangan-pandangan yang tidak tertulis rabinik itu, pakai yang sudah dikanonkan di Alkitab. Ya. Jadi kamu tampilkan pembandingnya dengan ayat lain yang menyebabkan benar guru bahwa dia Esa, yaitu kesatuan. Misalnya begitu. Ya, jadi sudah mau gimana lagi dilanjutkan perdebatan ini? Sudah saya kasih kesempatan berkali-kali juga tidak menjawab ya. Nah, kamu tidak, saya kan minta dalil ayat. Kamu nggak kasih dalil ayat. Terus Kejadian 2 ayat 24. Ya, di situ ada kata bersatu dan ada kata satu. Nah, kamu tidak memberi juga kepada saya ayat tertulis ketika kata echad diterjemahkan bersatu atau kesatuan. Tapi kata bersatu di Kejadian tadi, Kejadian 2 ayat berapa itu? Ya, dia pakai kata bitbat, kata bersatu di situ. Sementara satu daging di situ echad. Teman-teman bisa cek sendiri di situ singular apa tidak dagingnya. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau menuduh saya nggak ngerti. Satu di situ ketika kamu suami istri menjadi satu, satunya satu apa? Satu daging di situ siapa? Ya anakmu. Tetapi sebelum kamu punya anak, konsep satu daging ini adalah Adam, satu daging. Lalu menjadi Hawa. Tadi konsepnya satu daging. Tetapi walaupun memakai dua konsep, baik itu satu yang adalah anakmu, baik satu di situ adalah Adam, tetap satu daging. Nah, jadi gampang saja kalau kamu mau keluar dari jeratan saya, kamu kasih ayat yang lain yang mengcounter ayat-ayat saya. Waktu. Selesai, teman-teman. Ya, silakan Bro Dem. Iya, gini. Tadi dia udah ngaku sendiri loh teman-teman ya. Leksikonnya mengatakan echad itu kesatuan. Tadi dia udah jujur loh. Ngapain lagi diperdebatkan? Wong kamu udah jujur bahwa memang echad itu secara definisi kata ya kesatuan. Kok masih mutar-mutar kau nih?
Kan lucu. Di situ jelas sekali. Ada 2 orang, 2 daging di situ. Tapi kenapa dibilang satu? Kenapa? Kenapa 2 daging? Adam dan Hawa dibilang satu daging. Wong itu ada 2 daging. Logikanya kan gitu. Makanya dalam leksikon jadi dikatakan apa? Ikhad itu ya unity. Kok pakai berbilit-bilit kau nih? Gini ya, kalau masalah mengenai ulangan enam ayat 4 tadi kan sudah saya kasih ayat bandingnya. Kecuali kamu bisa jelasin mengenai YHWH itu berbicara tentang apa. Kamu nggak punya dalil. Coba kamu kasih YHWH itu berbicara masalah pribadi. Tunjukin saya 1 ayat saja. Zakaria 14 ayat 9. Maka YHWH akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu YHWH akan menjadi satu sebenarnya. Kalau kamu baca bahasa aslinya, YHWH akan menjadi satu dan namanya satu. Jadi yang satu itu, yang Echad itu, YHWH itu berbicara masalah nama gitu loh. Nih saya bacakan lagi nih bahasa aslinya, Ulangan Keluaran 3:15. Jadi coba kamu kasih ayatnya, YHWH itu bukan berbicara masalah nama. Vayomer ot Elohim el Moshe, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kau tomar elben, saya lanjut aja ini aja ke intinya. Selahani aleichem, telah mengutus aku kepadamu, seshemi leolam, itulah namaku. Jadi YHWH itu berbicara masalah nama. Kemudian Yesaya 42 ayat 8, ani YHWH usemi, aku YHWH, itulah namaku. Nah, kenapa Musa mengulangi nama Tuhan itu 2 kali untuk menyatakan bahwa namanya satu? Sema Yisrael YHWH Elohim, YHWH Echad. Yang Esa di situ siapa? Yang Esa di situ Elohim atau YHWH? Yang Esa di situ adalah YHWH, bukan Elohim. Elohim itu jamak, teman-teman. Elohim itu jamak, definisi katanya. Dari kata Elohim saja sudah mendukung Trinitas, bahwa Tuhan itu pribadinya jamak. Kata Elohim itu jamak, teman-teman. Bukan singular. Yang singular itu namanya. Jadi Alkitab itu menerangkan tentang Trinitas, bukan menerangkan tentang Wanes. Pemahaman Wanes, Allah itu satu pribadi, sedangkan Elohim itu plural. Coba bayangkan, Elohim plural tapi Tuhan mereka satu pribadi. Artinya kan doktrin mereka kan bertentangan dengan kata Elohim. Kan gitu, kalau Trinitas kan nggak bertentangan gitu loh. Trinitas sesuai dengan Alkitab, yang Echad itu adalah substansinya. Perjanjian Lama menjelaskan yang Esa itu nama, bukan pribadi. Dia nggak bisa tunjukin satu dalil loh. YHWH itu berbicara masalah pribadi. Ya, gak ada satu pun ayat. Kau nggak usah asumsi di sini kawan. Waktu habis. Terakhir ya. Ya, silakan Bang. Oke. Kamu nggak usah lari kemana-mana. Sama seperti Erben ketika saya pegang kerahnya sampai nggak bisa jawab ya. Ini teman-teman muslim jadi saksi ya. Coba teman-teman catat Zakaria 14 ayat 9. Itu sudah saya bahas kok kemarin-kemarin. Zakaria 14 ayat 9. Saya bacakan. Maka Tuhan di situ huruf besar semua, tetragrammaton ya, Yotevave. Maka Yotevave akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yotevave adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, mana di situ? Pada waktu itu, Yotevave adalah kesatuan dan namanya kesatuan. Jadi kamu tuh mau ngapain di sini? Mau ngelawak? Gitu, Damin. Ya, sekarang kamu tambah lagi satu PR. Ya, kamu mau bikin gol bunuh diri nih. Kamu bilang Elohim itu bukan satu pribadi. Kamu bilang, ya, Elohim itu bukan satu pribadi. Maka kamu sebagai Trinitas, ya, saya klaim Elohim itu harusnya 3 pribadi menurut Trinitas. Benar nggak teman-teman muslim? Ya, jadi berpikir 2 arahnya begitu. Elohim itu bukan satu pribadi, ya, maka karena Damin ini Trinitas bukan Yudaisme, maka Elohim itu harus 3 pribadi. Nah, kalau Elohim di situ 3 pribadi, dari kata Elohim dengan akhiran yod mem berbentuk jamak, nah, maka dia menambahkan 3 pribadi. Di situ ada kata pribadi. Saya minta ayatnya. Elohim itu 3 pribadi. Ya, atau yang menjelaskan bahwa ada gambar wujud Elohim itu ada 3 dari kata prosoponsarki atau hipostasis. Ibrani 1 ayat 3, prosoponsarki yang digunakan untuk Paulus, yang kata pribadi di situ adalah prosoponsarki atau wajah atau rupa daging, ya, dari kata prosoponsarki itu di Kolose 2 ayat 1, dicatat teman-teman muslim, biar pintar ya. Kolose 2 ayat 1 dan Ibrani 1 ayat 3 untuk kata hipostasios atau hipostasis. Nah, nanti kalau teman-teman Zuma dan Andi Selebes mau debat sama Trinitas, langsung dia.
Tinggal pilih aja bro, teman-teman muslim. Kamu mau 3 menit skakmat apa 10 menit? Itu aja. Itu aja. Nah jadi tadi saya ulangi ya, masih ada waktu ya. Jadi tetap aja kamu membawa Zakaria 14 ayat 9 tetap. Di situ waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, bukan kesatuan. Kamu jangan lari kemana-mana, Damin. Nanti saya akan ada khusus lagi dengan di Komal ini untuk membahas tentang teologi Trinitas. Ya, kalau kamu masih punya nyali, silakan masuk. Atau kalau sudah ada yang masuk di atas kamu kompetensinya, lebih baik dia saya suruh masuk. Kan lebih bagus buat Komal untuk lebih terkenal dengan nama orang yang sudah terkenal. Begitu ya teman-teman muslim ya. Jadi saya pikir sudah selesai dan saksi-saksinya sudah ada. Biarlah kalian yang menyaksikan siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini ada rekan-rekan saya juga, ada Malikil Al-Malak. Oke, menjadi saksi ya dari teman Wanes ya. Oke. Jadi kalian harus teman-teman Wanes dan teman-teman Trinitas harus hargai bahwa teman-teman muslim sudah memberikan saya ruang di sini. Maka sebenarnya lebih bagus teman-teman muslim sendiri dulu yang menilai. Itu aja buat saya. Oke, pas sekali waktu habis. Ya, gimana? Iya. Sudah diakhiri sesinya Bang Samuel? Ya ini mungkin Sudah, Demian lah untuk closing Wah, juga. jangan kemana-mana dulu, sabar. Kalau misalkan Daniel mau menyerah ya nggak apa-apa, saya juga nggak maksa. Tapi berikan saya waktu untuk menanggapi. Oke, silakan waktu begini 3 loh. menit Jadi, ya. Iya, oke. Jadi Zakaria 14 ayat 9 itu berbicara masalah nama, itu nggak bisa dirubah-rubah. Yang satu di situ adalah nama. Yahweh itu berbicara masalah nama, bukan masalah pribadi. Tolong kondisikan suaranya Demian. Putus-putus ya, sorry. Putus-putus ya. Halo. Ya, silakan lanjut. Iya, kalau dia bilang begini, YHWH itu satu pribadi, tadi kan sudah saya bilang. Secara bahasa Elohim itu jamak, bukan tunggal. Jadi kalau dia bilang satu pribadi itu bertentangan, secara bahasa itu bertentangan. Makanya kita harus melihat konteksnya. Artinya apa? Kalau tadi kan dia bertanyakan di mana Trinitas dalam Alkitab? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Allah, Firman-Nya, Sang Anak, dan Roh-Nya, Roh Kudus. Itu Trinitas. Secara dalil, Trinitas itu ada di Alkitab. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Bahwa YHWH menciptakan segala sesuatu lewat Firman-Nya. Bitfar Adonai. Oleh firman YHWH, dia menciptakan. Kemudian Ibrani 1 ayat 2. Tuhan Allah menciptakan melalui firman-Nya. Alkitab dari perjanjian lama hingga perjanjian baru itu menjelaskan tentang Trinitas. Allah yang Esa, di dalam dirinya ada firman dan roh. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan apa? Ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Elohim itu nggak bisa dibilang hanya satu blok seperti satu pribadi, karena Elohim itu jamak. Kalau dia bilang Elohim itu jamak, itu kan bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Kemudian bukan cuma bertentangan dengan ayat Alkitab mengenai Elohim saja, itu pun bertentangan dengan apa? Dengan nubuatan ayat-ayat Alkitab, nubuatan tentang Sang Mesias, bahwa Mesias itu anak, Mesias itu adalah hamba yang kemudian dijelaskan di perjanjian baru. Dia adalah Sang Firman yang diutus oleh Bapa. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu mendukung argumen dari Trinitas. Tapi coba kita buktikan bahwa Wanes ini sesuai dengan Alkitab. Contohnya mereka klaim Bapa menjadi manusia, itu nggak pernah ada dalilnya. Tidak ada satupun dalil Alkitab yang mengatakan Bapa menjadi manusia. Justru Yesus ngomong, aku diutus oleh Bapa. Kalau Yesus ngaku dia diutus oleh Bapa, kenapa pula Bapa yang jadi manusia? Kenapa pula Bapa yang salib? Kenapa pula Bapa yang digebukin? Itu logikanya kan udah kacau tuh. Logikanya udah kacau. Jadi kita nggak perlu pakai bahasa-bahasa tinggi berdebat dengan orang-orang yang namanya Wanes. Karena doktrin mereka nggak pernah ada di Alkitab. Nggak ada satupun ayat Alkitab yang mendukung pemahaman Wanes itu. Justru Wanes itu menabrak Alkitab dan menentang ajaran-ajaran Yesus seperti yang sudah tadi saya jelaskan, mulai dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Silakan. Ya, silakan. Ini apa namanya? Udah habis kan Samuel tadi udah nggak mau juga. Masih mau Udah Samuel? cukup. Dia tetap nggak kasih ayat perbandingan yang sesuai dengan konteks sama Israel dan juga untuk yang
perkawinan yang menjadi satu itu tadi, dan juga Zakaria 14 ayat 9 juga tetap satu-satunya. Tidak ada dia kasih ayat. Oke. Kok Tuhan jangan itu dilanjutkan. Nanti persatuan. kalau lu ngomong terlalu jauh, nanti dia harus ngomong juga biar adil. Oke, Ya, artinya jadi menurut udah cukup. Samuel udah clear ya. Biarkan penonton yang menilai. Saya nanya aja ya bro Julius, nanya aja ke Samuel. Kenapa di situ Silakan. bukan kenapa bukan di situ bukan Elohim Esa? Kenapa Yahweh Esa? Itu penjelasan saya kemarin. Jadi nggak usah. Iya, Itu kenapa? penjelasan saya. Sayalah yang Iya, menjelaskan yang Ehad di situ Yahweh-nya, bukan Elohim-nya. Oke, Ah. sudah kelar teman-teman, udah cukup. Jadi saya Yahweh itu cukup nama atau pribadi? Yahweh itu kamu- nama atau apa? kan kamu sudah kasih Zakaria 14 ayat 9 tetap satu-satunya. Bukan itu yang saya bahas, Iya, yang saya enggak. tanya dari kamu mana kesatuannya? Bukan satu-satunya. Yahweh, Nggak usah, Yahweh Bro itu Julius, bahas sudah cukup. masalah apa? Sudah cukup. Oke, mungkin udah cukup ya. Jadi Ya mau untuk meronta-ronta dari dalam lumpur itu. Nggak ya, usah. untuk pemanasan sudah oke. Jadi lawannya Demian, dan kita harap tantangan dari Bro Samuel ini bisa dijawab lah oleh teman-teman Tritunggal. Contohnya Pak Bom Bom, ya, terus ada Sob Katul, ya, dan ada Jeki Sembiring atau siapapun lah yang istilahnya lumayan memberikan perlawanan menurut Bro Samuel ya. Karena kalau Demian ini ya kita tahu sendirilah. Karena dia nggak bisa open cam, bukan karena nggak ada ilmu, tapi nggak bisa open cam. Jadi nggak ada data yang bisa ditampilkan. Oke, mungkin itu aja ya untuk sesi ini. Mungkin dari Bang Zuma ada yang mau disampaikan? TikTok aja loh, saya sama Samuel TikTok aja gimana? Ada datanya Demian. TikTokan pun kalau nggak ada data, apa yang mau diambil sama penonton? Data itu kalau dibaca kartunya nggak masalah kan data. Dibaca pun Kalau lu asal kumur-kumur juga kita nggak tahu. Dari tadi kan kita kutip dalil, berarti kan ada datanya. Gimana bro? TikTokan aja. Tanya Bro Samuel mau nggak? Iya, tanya. Sekarang gini aja, tunjukin saya datanya, kata Ehad diterjemahkan kesatuan. Itu aja dulu saya kasih satu, silakan. Ya nggak ada. Kenapa di situ Yahweh Ehad bukan Elohim Ehad? Kenapa? Kenapa Yahweh yang Ehad? Silakan. Kalau nggak ada, berarti sudah nyemplung ke sawah. Nazuma sama teman-teman Muslim udah nungguin di sawah nangkepin kamu. Iya, pertanyaan Udah, saya itu aja. silakan dijawab. Ya silakan dijawab pertanyaan saya. Kenapa bukan Elohim Ehad tapi Yahweh Ehad di situ? Silakan. Karena oknumnya Gak bisa jawab. Sabar. Maliki diam dulu. Silakan Bro Email, silakan. Santai dulu, santai. Iya, karena oknumnya satu. Nih, si emailnya ku diam ya, si emailnya nih. Kau pikir Allah yang adalah roh itu kayak pelangi? Aduh, Merah, Maliki kuning, diam hijau. dulu, santai. Sebentar Malikil, oke? Sebentar Malikil. Kan tadi teman-teman Muslim nih pada nyimak nggak nih? Dia bilang kesatuan nggak ada, Ehad. Ya sudah, selesai. Ini direkam, nanti kan dipamerkan semua. Sebentar, aman. sebentar. Ya, Sebentar, ini kan Damin. live, biarkan Tapi penonton teman-teman yang menjadi Ehad saksi, secara dan bahasa semoga banyak itu teman-teman artinya Kristen kesatuan. yang menonton. Ehad secara Sebentar bahasa, ya, teman-teman itu sudah kesatuan. saksikan. Sebentar, Julius tadi sudah menyaksikan. Damin berkata tidak ada, betul? Loh, pertanyaan saya kenapa kamu nggak jawab? Silakan dijawab. Betul, ya sudah. Enggak. Jawab. Perdebatan Ya, sudah silakan. selesai. Saya menunggu trinitas yang lain. Oh, berarti kamu Bukan takut kamu yang jawab ya? atur-atur. Bukan kamu yang atur. Nanti kita bikin konteks lain. Kamu catat itu supaya nggak lupa. Kita bikin nanti konteks lain. Loh, Oke. loh. Oke. Di sini saya Pertanyaan di sini- simpel aja nggak bisa jawab. Aduh. Aduh. Di sini silakan. saya yang Mungkin Bang atur Zuma karena ada saya yang mau menyelenggarakan. disampaikan sebagai tuan rumah. Ya udahlah. Lanjut aja yang lain. Samuel takut. Ya, jangan nangis Demian. Ya, mungkin dari Ustadz Sugi ada yang mau disampaikan? Ada hilang semua nih. Ya, mungkin ini ya. Tolong teman-teman sampaikan kepada Sofiatul, Jeki Sembiring, Pak Bom Bom, ya, mungkin Muriwali juga boleh ya sebagai polisi Trinitas, terus Deki Ngadas. Ya, kalau Deki Ngadas, saya ingat sekali nih 2 tahun yang lalu Bro Samuel minta tolong untuk diatur, ya bisa debat, tetapi Deki Ngadasnya kabur setelah memberikan syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh Bro Samuel 2 tahun yang lalu ya. Tapi kita harap tahun ini bisa berbeda lah. Jangan lagi ngumpet di gua,
tunjukkan diri Anda. Lebih bagus sih dedengkotnya. Iya, lebih bagus dan dengkotnya biar nggak dua kali kerja kalian kan. Ya kasihan ini Bro, wayangnya. Bro Julius, Bro Malikil, ini ada yang ngomong di bawah nih. Jangan didiskusikan dengan Muslim, Tritunggal sama Wanes. Saya sudah mencoba berbagai cara, tetapi dari teman Tritunggal sendiri sudah melanggar etika berkali-kali dalam berdiskusi. Jadi ini cara saya satu-satunya, pertama ke Muslim. Nanti saya akan lanjut kepada teman-teman Saksi Yehova dan Triteos akan saya undang. Gitu ya, saya bukan orang yang nggak bisa berpikir sehat. Teman-teman udah tahu kok siapa saya sebagai apologet. Saya punya 1000 cara, gitu, oke? Ya, Samuel sudah mencoba secara internal tapi dia malah difitnah ya. Masalah jilat-jilat. Kasihan. Saya, Bro Julius, saya kondusif nggak kalau diskusi? Nggak kondusif. Kondusif ya, teman-teman sudah kenal saya. Oh, Bro Samuel tuh begini. Tanya aja Ustadz Ipung sampai ngundang saya, gitu. Karena saya kondusif. Kalian tidak pernah kondusif sampai detik ini, Trinitas. Dari zaman dulu bahkan kalian membunuh loh, menganatema. Itu aja. Sorry, ada kata-kata itu tadi. Ntar kena. Membunuh. Lanjut. Mungkin Malikil mau menantang juga Malikil? Dikit enggak sebentar ya. Saya udah lama nantang. Kalau saya senang banget loh, saya senang banget ketika Wanes itu mereka bersekutu dengan Muslim, senang banget. Tuh teman-teman Muslim harus bersyukur, itu ciri-ciri orang mualaf itu. Oke, saya ceritakan sejarah ya. Teman-teman Muslim, saya ceritakan sejarah. Ini ceritanya dari DGA sendiri ya, dari Katolik ya. Teman-teman Ortodoks menuduh kalau gereja Katolik tidak mau membantu gereja Ortodoks Yunani pada waktu diserang oleh khilafah. Katanya mereka menuduh Katolik nggak mau bantu. Itu salah, kata Degeas. Mereka mau bantu, tetapi teman-teman Ortodoks berkata, lebih baik kita berlindung di bawah jilbab daripada berlindung di bawah paus. Jadi artinya yang bersekongkol sendiri ya orang-orang Ortodoks sendiri. Begitu. Nanti bisa saya undang Degeas untuk itu. Atau teman-teman Muslim atau Julius yang undang itu. Benar nggak pernyataan Degeas? Karena saya saksi di situ. Tapi memang sejarah mencatat seperti itu kan Bro Samuel. Mereka lebih memilih lebih bagus dibawa Muslim daripada Katolik Roma ya, karena kan punya sejarah dulu dibantai Katolik Roma. Karena gini bukan bro, jadi karena mereka itu nggak dianggap. Kalau Wanes ini Wanes juga kan nggak dianggap, nggak pernah dianggap gitu kan. Pernah makanya dulu. Ya nggak ada teman ya, sehingga bersekutulah dengan Muslim gitu. Oh, tapi kita nggak bersekutu dengan Muslim pada saat itu. Nggak ada tuh ceritanya. Orang Muslimnya belum ada kok. Orang Muslimnya belum ada. Buktinya lu sekarang naik di room Muslim. Ayo. Lu harus lihat sejarah Demian. Jadi gini. Saya sebagai saksi ya. Saya sebagai saksi. 2 tahun yang lalu Samuel pertama kali muncul. Bahkan kemarin ya di roomnya Tungtung, Bro Samuel itu mengajak debat. Tetapi bukannya berdebat, malah Bro Samuel tuh difitnah, dihujat, dimaki-maki. Ada rekamannya di YouTube saya soalnya. Masalahnya kita kalau di room Tungtung hanya disuruh dengar ngoceh-ngoceh lalu di-kick, itu nggak adil. Lagian Muslim ya memang jujur dengan iman mereka. Mereka tidak percaya jujur. Nah Tungtung ini munafik, jadi harus diatasi dulu. Nah kalau sudah jujur baru. Kalau Tungtung jujur Tuhannya 3, bagus. Tapi masalahnya nggak 1 nggak 3. Kita kejar di 1 jadi 3, kita kejar di 3 jadi 1. Pusing kepala aku. Ya, kalau Tuhan Yesus ngomongnya gini, jangan membuang mutiaramu kepada babi. Ya itulah yang dilakukan oleh beda Wanes. konteks kawan. Justru membuang mutiara kepada babi itu kepada Tungtung. Sudah dikasih tahu, akulah dia. Tritung nggak pernah bersekutu dengan Muslim. Nggak ada yang bersekutu. Ngemis minta roh Muslim untuk nyerang sesama Kristen, nggak ada. Oh enggak. Kita juga menginjil kok di room ini. Tidak pernah Tritung itu meminta roh Muslim untuk menyerang sesama Kristen, nggak ada. Oke Damin, sebentar teman-teman saya jelasin ya. Dahulu Yehova itu meminjam pisau cukur dari Asyur untuk menghajar Israel. Jadi kalau kamu memakai premis kami bersekutu dengan Muslim, ya Yehova dulu memakai orang Asyur untuk menghajar orang Israel.
Nah, teman-teman Muslim Zuma dan Handi Salebes dan Ustadz Sugi, itulah arti daripada meminjam pisau cukur dari Asyur. Jadi itu adalah bahasa majas ya. Jadi Tuhan sendiri memakai bangsa lain untuk menghajar Israel. Nah, begitu juga Konstantinopel dihajar, Bizantium dihajar oleh khilafah. Tuhan membiarkan itu. Tuhan memakai khilafah untuk menghajar Kristen-Kristen bidat sesat. Itu, teman-teman. Lanjut. Itu beda kasus, brother. Karena Wanes itu kan cuma segelintir, jadi nggak bisa dihitung gitu. Kalau diibaratkan dengan bangsa Israel dan bangsa Asyur itu nggak masuk gitu. Oke, Fakta membuktikan ini, Demian. Sebentar. Fakta membuktikan channelnya Muslim itu netral. Ya, silakan dicek. Lu mau berdebat gimana pun, ya kita cuma sediakan ruang. Jadi di sini nggak ada yang berkoalisi lah, nggak ada yang kerjasama. Ya kami cuma menyediakan tempat untuk kalian. Perlakuan untuk Samuel dan perlakuan untuk kamu sama, nggak ada bedanya gitu. Muslim tidak pro dua-duanya. Semuanya dikritik sama Muslim, baik Wanes maupun Trinitas. Iya. Itu. Seharusnya yang Muslim ini harus Nggak ada ibaratnya orang mencari ngusir lawan bantuan ke Islam Muslim, dulu. nggak ada. Kawan-kawan Muslim hanya menjebatani karena Ya. di Rum Tungtung itu nggak adil. Gitu. Itu teman-teman Trinitas kalau masuk ke kolomnya Wanes, kita asik loh orangnya. Bercanda-bercanda kok, damai-damai aja. Gitu. Giliran kita undang tuh dedengkotnya nggak mau masuk. Giliran kita sandangi ke situ ke Al Hayat, najis katanya. Ogah, tak sudi berdebat dengan saya. Tetapi bikin banner 2 kali nantangin saya debat, kan aneh. Jadi maunya apa Sofiatul itu gitu loh. Ya, Lagian teman-teman bisa Samuel nonton termasuk sendiri dari 4 videonya. orang, termasuk si Herdi. Lagian Demian, mestinya lo bersyukur juga dari tadi dikasih porsi waktu yang sama tanpa diganggu. Iyalah. Jangan nuduh-nuduh. Kita orang mah nggak ikut campur. Itu mah hidup itu nggak tahu putus, Bang, bersyukur. jaringannya nih. Suara Jaringan pula. abang putus-putus. Nah, ini bentuk dari kami lakum dinukum waliyadin. Silakan bahas sendiri Nah, situ itu agama. tuh. Kan gitu. Betul. Nah, jadi teman-teman Muslim kalau mau goreng nih bumbunya udah banyak nih, ada telurnya, ada tepung terigunya, silakan goreng gitu. Yang penting gue udah kasih ayatnya dan secara interlinear, teks asli, LAI dan semuanya kalian bisa cek. Saya salah apa enggak? Damin sudah jawab tadi, memang nggak ada. Ya kelar, masuk sawah, ada ular piton nunggu. Gitu aja. Bener nggak sih? Ya tadi jawaban kamu itu Oke, udah bagus. kesimpulannya adalah yang Saat penting itu ya, yuk, bagi kesatuan. teman-teman gunakan akal. Ya, di sini kan kita diskusi cuman sebagai referensi. Kalian mau ikuti syukur, nggak mau ikuti ya wes. Kalian bisa cek sendiri ayat-ayat yang disampaikan, keterangan yang diberikan oleh narasumber. Kalian cek sendiri benar atau tidak, atau hanya ngalur benar ngidul. dong, bro. Jadi Ya, biarkan yang- penonton yang nilai kan gitu. Iya, sedikit. Yang singular itu bukan hanya nama. Yang punya nama, oknum yang punya nama pun singular. Karena apa? Dia berkata, aku. Yotefafe. Aku itu singular. Tapi kalau di mata Tungtung, aku itu plural. Itu anehnya. Siapa bilang aku Iya. itu plural? Aku itu singular. Bukan cuman aku saja, bahkan Elohim pun dibilang singular. Ya enggak, Elohim itu singular. Lah, Elohim itu kan jabatan. Aku itu apa? Elohim itu plural atau singular? Iya, aku itu apa? Elohim itu singular atau plural? Jawab. Oh, kok lari ke Elohim? Lo itu pertanyaan saya, bukannya lo geles. Gini. Iya. Gini, Elohim itu ruah, ya. Maka di situ jenis eksistensinya atau di dalam misalnya orang Muslim pakai itu zatnya. Dia tidak bisa dikatakan tunggal atau yahid. Sebentar dong. Eksistensinya, kok nggak nyambung? Enggak, ini kan penjelasan saya. Sebentar dulu, penjelasan Pertanyaan saya. Kenapa? Sebentar, penjelasan Elohim saya. itu singular Penjelasan atau- saya. Iya. Ini penjelasan saya. Toh juga kan kamu tadi kasih ayat semuanya satu-satunya. Penjelasanmu nggak Sebentar, sesuai dengan sebentar. pertanyaan. Ini penjelasan saya. Nah, ini karakternya kayak begini nih. Orang mau jelasin dipotong. Ya, kamu tadi kan nggak saya potong. Nah, Penjelasanmu jadi nggak sesuai Elohim dengan apa yang saya tanyakan masalahnya. Oh ya udah, pokoknya kamu skakmat udah. Iya, silakan. Saya nggak perlu jelasin. Sudah, jadi Saya sekarang bertanya- siapa yang mau berdiskusi bertanya dengan Bang masalah Juma? Elohim. Saya nggak bertanya masalah roh atau apa gitu.
Biarkan Demian dengan Suma, kita nonton aja. Saya izin turun. Siapa yang mau berdiskusi sama Bang Juma? Nah, ini baru seru. Saya entar lagi udah turun nih, udah. Ya, kabur. Ah, kabur kamu. Nggak bisa dia, Kamu- kasihan dia. Bentar. Demian